Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cerpen ya. Kita akan memahami cerpen. Nah, yang pertama ada pengertian cerpen. Cerpen merupakan suatu bentuk cerita fiktif yang cenderung singkat dan padat yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya. Cerpen biasanya kurang dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman saja. Nah, selanjutnya ada struktur teks cerpen. Nah, di sini ada pengenalan situasi cerita atau orientation. Nah, di dalam pengenalan ini akan dikenalkan tokohnya, suasananya ya, gambaran ceritanya ada di sini. Yang kedua, pengungkapan peristiwa atau complication. Nah, kejadiannya akan mulai muncul di paragraf ini. Selanjutnya ada menuju konflik. Nah, atau rising action. Nah, di sini konflik ini artinya adalah masalah yang muncul dalam cerpen tersebut. Nah, selanjutnya ada puncak konflik. Puncak konflik ini adalah puncak dari peristiwa ini yang menentukan akhir dari cerita tersebut. Nah, dan akhirnya ada penyelesaian atau ending, bisa berakhir bahagia, sedih, ya kecewa. Nah, di sini adalah merupakan struktur teks cerpen tersebut. Nah, selanjutnya ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya ya. Nah, dalam unsur ekstrinsik yang berkaitan dengan luar karya sastra itu sendiri, sedangkan in ada di dalam karya sastra itu sendiri yang menjadi unsur pembangunnya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian unsur intrinsik ya, berarti ada di dalamnya ya. Yang pertama ada tema. Tema itu ide pokok atau gagasan dari keseluruhan cerita. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelakunya, penokohan itu wataknya. Selanjutnya ada alur. Alur itu adalah jalan ceritanya. Ada maju, alur mundur, dan campuran. Ya, selanjutnya ada latar atau setting. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen tersebut. Misalnya tempat, lokasinya ya. Waktu berarti menunjukkan bisa itu pagi, siang. Nah, selanjutnya ada suasana. Suasana ini bisa sedih, menegangkan, haru. Nah, ada pada unsur latar atau setting ini. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Nah, bisa jadi orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Dan ada majas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan pengarang sebagai ciri khas dalam tulisannya. Tujuannya ada majas ini yaitu memperindah tulisannya supaya bagus. Contohnya majas, hiperbola, personifikasi, dan lainnya. Selanjutnya ada amanat nih. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Nah, selanjutnya ada bagian unsur ekstrinsik. Ya, yang pertama latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang penulis. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan dalam cerpen. Yang pertama, banyak kalimat bermakna lampau. Artinya kalimat contohnya seperti ini, pada suatu hari, suatu ketika, zaman dahulu. Nah, itu menggunakan kalimat bermakna lampau. Selanjutnya banyak memakai konjungsi kronologi. Maksudnya adalah misalnya kata penghubung menyatukan rentetan peristiwa itu, seperti kemudian, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada memakai kata kerja yang tidak langsung ya. Contohnya misalnya kalau mengadakan itu kan kata kerja langsung nih. Biasanya ada diadakan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan dialog. Tentu di dalam cerpen ini banyak dialog ya. Dialog itu adalah percakapan-percakapan di dalam teks tersebut. Ya, itulah beberapa tentang cerpen ya. Thank you. Jangan lupa di-subscribe ya.